Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Senang bertemu dengan kalian di mana kalian sekarang sudah duduk di kelas 12. Selamat datang di kelas 12. Semoga kamu nanti sukses menjalani kelas 12 dan dapat menuju perguruan tinggi yang kamu inginkan. Walaupun kita sangat sedih karena awal tahun ajaran baru yang seharusnya kita belajar tatap muka, tetapi kita harus belajar secara online. Tapi Ibu harap kalian semua tetap semangat, jangan sampai kendor belajarnya, supaya nanti tiba waktunya kamu bisa menggapai cita-citamu. Nah, Ibu harap dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan nanti dapat berjumpa dalam proses belajar mengajar tatap muka. Nah, mungkin kamu belum ada yang kenal sama Ibu karena pada saat kelas 11 guru biologinya adalah Ibu Juliana Saragi. Nah, sekarang kamu sudah duduk di kelas 12 IPA. Ibu akan memperkenalkan diri Ibu, yaitu nama Ibu Leni Julitawati Sinaga. Ibu membawa bidang studi biologi, jadi selama kelas 12 kamu akan Ibu ajari belajar biologi. Demikian perkenalan Ibu, maka kita akan memasuki materi pembelajaran kita hari ini. Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di sini yang akan kita pelajari yaitu apa pengertian pertumbuhan, pengertian perkembangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita perhatikan sebelum kita memasuki ke materi kita, Ibu mau tanya dulu, pernahkah kamu amati seekor anak kucing di rumahmu? Di mana anak kucing yang semula tubuhnya berukuran kecil, lama-kelamaan bertumbuh, bertambah besar, bukan? Nah, yang kedua, coba kamu amati sebiji kacang hijau atau biji jagung yang baru tumbuh sampai berbunga. Atau kamu perhatikan bagaimana adikmu yang dari bayi baru lahir, nah setelah beberapa bulan dia akan mengalami pertambahan berat badan dan tinggi. Jadi dari situ kamu dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu dapat kita lihat dari bertambahnya ukuran badan dan pembesaran jumlah sel. Nah, apa itu pengertian daripada pertumbuhan? Pengertian daripada pertumbuhan yaitu peristiwa biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran yang bersifat irreversibel. Artinya dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi kalau sebuah tumbuhan itu sudah bertambah tinggi, dia nggak bisa lagi kembali menjadi pendek. Nah, pertumbuhan itu juga dapat diukur secara kuantitatif. Dia dapat diukur, misalnya panjangnya tadinya 10 cm menjadi 12, terus sampai dia bertambah tinggi. Nah, jadi pertumbuhan itu dimulai sejak kapan? Kamu harus perhatikan bahwa pertumbuhan itu dimulai sejak terjadinya fertilisasi, sehingga terbentuknya embrio di dalam biji. Fertilisasi itu adalah proses pembuahan. Ya, setelah itu biji akan berkecambah. Nah, perkecambahan itu apa? Perkecambahan adalah munculnya plumula dan radikula biji. Plumula itu adalah calon tanaman atau tumbuhan yang baru. Nah, ini contoh pertumbuhan yang terjadi pada kupu-kupu. Ya. Ini pertumbuhan yang terjadi pada katak. Nah, ini pertumbuhan yang terjadi pada manusia. Nah, itulah contoh daripada beberapa pertumbuhan. Nah, sekarang kita akan memasuki pengertian perkembangan.
Perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan sifat kedewasaan yang sifatnya reversibel. Reversibel artinya dia bisa kembali ke bentuk semula. Contoh, sebuah tanaman itu apabila dia sudah dewasa, maka dia akan muncul bunganya. Bunga ini tadi akan berkembang menjadi buah. Setelah kita panen buahnya, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, tapi perkembangan ini sifatnya kualitatif, dia tidak dapat diukur. Dia hanya bisa dilihat lewat kualitasnya. Ya. Nah, jadi perkembangan ini pada tumbuhan ditandai kemampuan tumbuhan menghasilkan gamet bunga atau buah. Itulah tandanya bahwa tumbuhan tersebut sudah mengalami kedewasaan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi secara bersamaan. Artinya, jika suatu organisme itu mengalami pertumbuhan, maka dia akan mengalami perkembangan. Contoh, proses pendewasaan dari balita sampai manula. Proses menetasnya telur menjadi dewasa. Keluarnya akar biji saat berkecambah sampai tumbuhan itu berbunga, menghasilkan bunga dan buah. Oke. Nah, contoh perkembangan yang terjadi pada tumbuhan jagung. Di sini kamu perhatikan, lihat di sini mulai dari biji. Biji ditanam, berkecambah, menghasilkan tanaman vegetatif. Lalu tanaman vegetatif ini menghasilkan buah. Begitulah contoh perkembangan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita perhatikan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif. Artinya dia dapat dihitung berapa jumlah pertumbuhan yang terjadi. Sedangkan perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi secara kualitatif. Yang kedua, pertumbuhan itu ada perubahan jumlah dan ukuran. Sedangkan kalau perkembangan terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan, pematangan organisme. Pertumbuhan itu tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible. Sedangkan kalau perkembangan itu bersifat reversible, artinya dia tidak dapat, artinya dia kembali ke bentuk semula. Nah, kamu perhatikan di sini, ini contoh perkecambahan biji. Proses perkecambahan biji terjadi lewat dua tipe, yaitu yang pertama ada tipe hipogeal, ada tipe epigeal. Nah, perhatikan di sini, perkecambahan tipe epigeal adalah perkecambahan yang kotiledonnya naik ke atas permukaan tanah. Ya. Kotiledonnya itu apa? Itu bijinya tadi. Contoh, kalau kamu menanam kacang hijau, maka biji kacang hijau itu akan naik ke atas permukaan tanah. Nah, yang kedua, perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan yang ditandai dengan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Contohnya pada tumbuhan monokotil, misalnya kamu menanam jagung, maka biji jagung tadi akan tetap tinggal di dalam tanah. Nah, sekarang kita akan memasuki macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Macam pertumbuhan pada tumbuhan ada dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem. Pertumbuhan primer dimulai dari meristem apikal yang terdapat pada ujung dan pucuk tunas. Nah, di kelas 11 kamu sudah belajar tentang jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Salah satunya adalah jaringan meristem.
Jaringan meristem itu berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3. Meristem apikal, lateral, dan interkalar. Nah, yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi pada jaringan lateral dan kambium untuk pemanjangan pembesaran makhluk hidup. Jadi pertumbuhan sekunder ini terjadi pada kambium yang menyebabkan tumbuhan menjadi bertambah besar. Nah, perhatikan di sini, ini gambar pertumbuhan primer. Gambar pertumbuhan primer yang terdapat pada titik tumbuh akar tanaman dan titik tumbuh batang tanaman. Kamu perhatikan di situ gambarnya pada bagian ujung. Karena tadi kalau pertumbuhan primer itu adalah akibat aktivitas daripada meristem apikal. Nah, ini pertumbuhan sekunder, yaitu hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Nah, di dalam kambium ini kan terdapat jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Nah, di antara xilem dan floem inilah terdapat kambium. Nah, pada tumbuhan dikotil, kambium inilah yang menyebabkan tumbuhan bertambah besar dan menghasilkan cabang. Oke, sekarang kita memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu ada 2, yaitu yang pertama, faktor internal atau faktor dalam. Artinya faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan tersebut. Yaitu ada 2, gen dan hormon. Faktor eksternal atau faktor luar, ini adalah faktor yang berasal dari luar tumbuhan tersebut, yaitu makanan, cahaya, derajat keasaman atau pH, kelembapan, dan suhu. Nah, kita pelajari satu persatu faktor internal. Ini tadi saya katakan adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu, yaitu yang pertama gen. Gen ini merupakan dasar faktor internal yang paling tidak bisa ditawar. Karena setiap makhluk hidup tentu saja memiliki gen. Gen ini terdapat di kromosom. Nah, gen inilah yang menentukan bagaimana sifat yang akan dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Nah, yang kedua yaitu hormon. Hormon ini berasal dari bahasa Latin yaitu hormen, artinya menggiatkan. Nah, hormon ini adalah senyawa organik alami yang pada konsentrasi rendah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai proses fisiologis, di mana peranan hormon ini bersifat pleiotropik. Hormon berperan pada beberapa fenomena fisiologis. Dengan adanya hormon dapat bekerja pada satu respon yang sama, sehingga hormon yang sama dapat bersintesis di tempat yang berbeda. Nah, ini kita perhatikan beberapa jenis hormon. Ada yang disebut dengan hormon auksin. Nah, hormon auksin ini merupakan hormon yang berfungsi dalam proses pemanjangan sel dan dominasi apikal. Yang kedua, hormon giberalin. Hormon giberalin ini menyebabkan pertumbuhan batang, perkecambahan biji, pembentukan bunga, dominasi lateral, dan pembentukan buah tanpa adanya biji yang disebut dengan partenokarpi. Ya, dan giberalin ini juga menyebabkan tumbuhan itu bertambah tinggi dan besar. Maka kalau ada yang kelebihan hormon giberalin disebut dengan gigantisme. Kalau kekurangan disebut dengan kretinisme, maka dia akan tumbuh kecil, kerdil. Nah, yang ketiga ada hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini berfungsi dalam proses pembelahan sel, penundaan penuaan, dan pembentukan organ. Yang keempat ada namanya hormon asam absisat atau disebut dengan ABA yang berfungsi dalam proses pengguguran organ, dormansi biji, serta menghambat pertumbuhan tunas. Jadi setiap tumbuhan yang mungkin akan memiliki daun yang menguning,
buah yang sudah matang, maka dia akan jatuh dengan sendirinya karena adanya asam absisat pada tangkai daun. Nah, yang kelima, hormon etilen, gas etilen. Nah, gas etilen ini berfungsi dalam membantu proses pematangan tumbuhan, buah, ya, pematangan buah dan mempercepat penuaan. Makanya kalau gas etilen ini ada yang alami dan ada yang buatan. Yang buatan itu misalnya karbit. Setiap kita misalnya panen buah, misalnya buah pisang, kita pengen ini buah harus cepat matang, maka harus kita berikan karbit. Nah, yang berikutnya yang keenam adalah hormon asam tromalin. Asam tromalin ini membantu proses pembentukan jaringan baru ketika tumbuhan mengalami luka. Misalnya kamu suka jalan-jalan nih, ya, lalu kamu usil, itu tanaman kamu ukir-ukir namamu, maka tumbuhan itu kan mengalami luka. Tapi kita tunggu nggak lama kemudian, maka luka itu akan mengering. Itu disebabkan adanya hormon asam tromalin pada tumbuhan tersebut. Nah, yang terakhir adalah hormon kalin. Hormon kalin ini adalah hormon yang membantu proses pembentukan organ. Ya, hormon kalin dibagi menjadi 4, yaitu rizokalin. Ini membantu proses pembentukan akar. Antokalin, bunga. Filokalin, daun. Kaulokalin, batang. Nah, jadi keempat ini harus kamu ingat bagian-bagian daripada hormon kalin tadi. Nah, sekarang kita masuk ke faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar tumbuhan yang membantu proses pertumbuhan. Di mana yang pertama yaitu nutrisi. Ya. Nah, nutrisi ini adalah zat makanan yang diperlukan oleh tumbuhan. Ya, karena berfungsi sebagai sumber energi dan sumber materi untuk mensintesis berbagai komponen sel. Nah, nutrisi ini atau makanan ini dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi itu yaitu makanan yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang besar. Apa aja yang termasuk ke dalam makronutrisi ini? Yaitu karbon, ya, karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, kalium, sulfur, dan kalsium. Nah, apa pula itu yang termasuk ke dalam unsur mikronutrien atau mikronutrisi, makanan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, itu adalah boron, mangan, mobilinum, tembaga atau kuprum, dan klor. Ya, ini bisa kamu perhatikan dalam PowerPoint Ibu. Nah, ini dia ya, unsur makro dan unsur mikro tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan pelajari yaitu cahaya. Cahaya ini umumnya menghambat pertumbuhan meninggi karena cahaya dapat menguraikan oksid. Kamu tentu bingung kenapa cahaya menghambat proses pertumbuhan. Ya, ini kalau kita misalnya belajarnya secara tatap muka, ini bisa kita praktekkan. Tapi nanti ini tugas kamu praktekkan di rumah. Ya, nak? Nah, kita akan bisa buktikan bagaimana cahaya ini dapat menghambat proses pertumbuhan. Tumbuhan itu bertambah tinggi. Jadi tumbuhan itu lebih cepat bertambah tinggi di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Peristiwanya namanya adalah etiolasi. Ya. Nah, kenapa cahaya itu bisa menghambat pertumbuhan? Karena di dalam batang tumbuhan itu ada namanya hormon auksin. Ya, hormon auksin ini akan rusak, ya. Dia akan terurai karena adanya cahaya. Nah, itu dia. Nah, ini nanti akan kita praktekkan.
Kamu akan saya suruh nanti buat tugas praktek menanam kacang hijau dan jagung di tempat yang gelap dan di tempat yang terang. Oke. Nah, selanjutnya cahaya juga merangsang pembungaan tumbuhan tertentu. Ya. Cahaya yang tampak seperti merah, biru, nila, dan violet berperan sebagai proses dalam fotosintesis. Nah, cahaya juga berperan dalam menentukan suhu lingkungan. Ya. Nah, jadi cahaya ini juga menyebabkan adanya tumbuhan itu menjadi beberapa periode. Ya. Sehingga ada disebut tumbuhan hari panjang dan tumbuhan hari pendek. Ya, kamu perhatikan PowerPoint Ibu. Apa itu tumbuhan hari panjang dan apa itu tumbuhan hari pendek? Perhatikan tabelnya di depan. Ya. Nah, lihat di situ tumbuhan hari panjang. Di sini siangnya lebih lama daripada malamnya. Ya. Sedangkan tumbuhan hari pendek itu malamnya lebih panjang daripada siangnya. Jadi tumbuhan hari pendek itu berbunga jika malam lebih panjang daripada siang. Tumbuhan hari panjang itu berbunga jika siang lebih panjang daripada malam. Nah, itu dia ya. Nah, selanjutnya air. Nah, air ini, fungsi air bagi tumbuhan, air sangat mutlak dibutuhkan oleh tumbuhan. Sama seperti kita manusia tidak dapat hidup tanpa air. Nah, apa aja fungsi air bagi tumbuhan? Bahan pembentukan karbohidrat. Ini bisa kamu lihat dalam proses fotosintesis. Nah, sebagai pelarut garam mineral di tanah, sebagai pelarut senyawa-senyawa dalam sel, mengaktifkan reaksi enzimatik dan menjaga kelembapan. Ya. Nah, selanjutnya kelembapan. Kelembapan ini ada kelembapan udara tinggi menyebabkan penguapan rendah, kecepatan transpirasi lambat. Ya, kamu perhatikan, tanah dan udara yang lembab berpengaruh baik bagi pertumbuhan-tumbuhan. Tapi kelembapan ini juga mempengaruhi proses penyerapan air oleh akar. Ya, pada kondisi kelembapan yang tinggi, umumnya pertumbuhan tanaman lebih cepat. Namun kelembapan yang rendah diperlukan oleh beberapa tanaman untuk pertumbuhan generatif, sehingga berbunga pada musim kemarau. Nah, selanjutnya yaitu suhu. Suhu ini ada suhu optimum dan ada suhu minimum pada tumbuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhi suhu di sekitar tanaman ialah radiasi matahari. Ya, semakin tinggi suhu, semakin cepat laju transpirasi. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu perkecambahan biji benih. Apabila suhu terlalu tinggi, maka kadar air akan semakin rendah. Semakin rendah kandungan air pada tumbuhan sehingga proses pertumbuhan semakin lambat. Jadi suhu sangat berpengaruh terhadap tumbuhan karena berkaitan dengan aktivitas enzim dan kandungan air yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi suhu optimum pada tumbuhan agar dapat bertumbuh dengan baik umumnya di antara 22 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ini adalah derajat keasaman pH yang berhubungan dengan oksigen. Ya, perhatikan di sini pH dengan oksigen. pH itu derajat keasaman yang sangat mempengaruhi ketersediaan unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Oksigen, kadar oksigen dalam tanah selalu berlawanan dengan kadar air dalam tanah. Jika kadar air tinggi, maka kadar oksigen akan rendah. Keberadaan oksigen dalam tanah juga sangat penting untuk respirasi sel-sel akar
yang akan berkaitan dengan penyerapan unsur hara. Jadi demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat mengharapkan kalian bisa menikmati pelajaran kita hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali, belajar dengan materi yang baru, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, jadi ingat tugas kamu di rumah, coba kamu buat tanaman satu polybag atau cup aqua yang kecil, kamu tanam 2 atau 3 biji kacang hijau, simpan di tempat yang gelap. Satu polybag lagi, tanam tanaman biji kacang hijau, letakkan di tempat yang terang. Atau bisa menggunakan jagung, biji jagung. Ya. Nah, satu di tempat yang gelap, satu di tempat yang terang. Coba kamu videokan bagaimana kamu membuat proses penanamannya. Ambil tanah, masukkan ke dalam cup aqua itu, lalu tanam bijinya. Jangan terlalu dalam, hanya sedikit saja di atas permukaan tanah. Lalu kamu buat simpan di tempat yang gelap, tidak dapat cahaya sama sekali. Yang satu kena cahaya. Nah, minggu depan kamu tunjukkan sama saya hasilnya. Coba divideokan, lalu kirim nanti kepada ibu. Ya, nanti akan menambah nilai kamu. Oke, demikian pembelajaran kita pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sampai ketemu minggu depan.